Ya, benar sekali Aris dan Sheila. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang ke-7 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama tepat di auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang ada di belakang saya ini. Agenda persidangan seperti yang tadi sudah disampaikan Aris dan Sheila, benar akan ada 5 orang saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan saat ini memang agenda yang sedang berlangsung di dalam ruang sidang adalah penyampaian keterangan dari salah seorang saksi, yakni saksi fakta yang berada di lokasi, yaitu Yuli Hardi. Yuli Hardi ini merupakan lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, yang pada saat kejadian Ahok menyampaikan pidatonya, memang dia berada di Pulau Seribu. Namun saat ditanya, memang Yuli Hardi ini menyampaikan bahwa dia mengaku tidak mendengar dengan seksama ketika Ahok menyampaikan pidato, sehingga ketika ditanya, memang sebenarnya dia mengakui tidak terlalu paham sebenarnya apa saja yang disampaikan Ahok pada saat penyampaian pidato tersebut. Dan namun Yuli Hardi juga menyebutkan ada sekitar 100 orang yang ada di lokasi begitu saat penyampaian pidato di Pulau Seribu tersebut, dan dia juga turut hadir di sana. Selain dari Yuli Hardi, nanti juga akan ada keterangan dari saksi lainnya yang juga sudah hadir, yang ini saksi fakta, yaitu Nurholis Majid yang merupakan pegawai tidak tetap Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, yang pada saat kejadian itu menjadi kameramen atau menjadi pihak yang merekam dari pidato Ahok yang kemudian memang viral di media sosial. Selain itu juga dari pihak jaksa penuntut umum ini akan menghadirkan 3 saksi lainnya, yakni saksi pelapor. Yang pertama adalah Ibnu Baskoro, pengurus DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur, serta Muhammad Asroy Saputra, yakni Ketua Umum HMI Cadang Padang Sidempuan periode 2004 dan 2005, dan yang terakhir adalah Iman Sudirman, Ketua HMI Cabang Palu. Memang dari ketiga saksi pelapor ini, tiga-tiganya ini dari minggu lalu sudah diundang atau dipanggil begitu untuk hadir sejak di persidangan ke-6. Namun tiga-tiganya tidak dapat hadir di sidang ke-6. Dan untuk hari ini, menurut informasi yang saya dapat dari jaksa penuntut umum, tadi sudah disampaikan satu saksi, yakni Iman Sudirman, sudah dalam perjalanan menuju ke Kementerian Pertanian. Terkait dengan 2 saksi lain yang belum bisa dikonfirmasi kehadirannya, pihak kuasa hukum sebenarnya juga mempertanyakan. Dan mereka justru tadi sempat menyampaikan di awal sebelum sidang mulai, kuasa hukum ini menyampaikan akan mendesak majelis hakim. Jika para saksi tidak bisa dihadirkan, mereka akan mendesak untuk menghentikan dari persidangan tersebut. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Jika dia tidak hadir, tentu kami punya sikap. Sikap kami adalah berdasarkan undang-undang KUHP, di mana saksi pelapor wajib untuk memberikan keterangan di persidangan. Karena lebih dulu dibanding saksi-saksi lain. Dibanding dengan saksi lain. Kami telah bersepakat seluruh tim penasihat hukum, jika salah seorang saja tidak hadir di dalam saksi pelapor ini, maka kami minta majelis hakim persidangan untuk tidak dilanjutkan. Ya, Aris dan Sheila, memang dari pihak jaksa penuntut umum juga tadi sempat memastikan bahwa belum bisa mengkonfirmasi kehadiran 2 saksi lainnya. Namun 2 saksi ini menanggapi pernyataan dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa akan menghentikan persidangan ini, mereka menilai itu tidak sesuai dengan aturan. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang hari ini, Pak. Masih melanjutkan yang kemarin. Bentar aja. Dari 3 saksi pelapor, apakah sudah confirm untuk hadir hari ini? Masih belum ada konfirmasi, masih diupayakan hari ini. Pak, Sampai kemana? Kalau ada saksi pelapor yang tidak hadir, mereka akan meminta majelis hakim untuk menghentikan seluruhnya sidang. Bagaimana tuh, Pak? Oh, enggak, undang-undang enggak ada yang mengatur begitu. Enggak ada yang mengatur begitu. Pokoknya saksi berkas perkara, urutannya bagaimana, enggak ada aturannya. Nah, seperti itu. Ya, kita minta kepada majelis saksi yang hadir diperiksa. 5 saksi, Pak. Ya, kira-kira begitu. Kalau kita konfirmasi dulu apakah hadir benar. Nah, kita konfirmasi dulu. Ya, izin ya. Hah? Belum dicek. Belum dicek.
izin ya. Ya, selain dari lokasi atau persidangan yang masih terus berjalan di dalam auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sejumlah massa dari pihak pro dan juga kontra terhadap Basuki Cahayapurnama ini sudah mendatangi jalan di depan Kementerian Pertanian ini ya, Aris dan Sheila. Meskipun jumlahnya memang tidak sebanyak pada sidang ke-6 lalu, namun pihak kepolisian ini sudah berjaga sejak pagi tadi untuk memastikan nantinya sidang ini berjalan dengan aman. Ada sekitar 2.000 personel yang dikerahkan untuk mengamankan area baik di dalam, di lapangan atau di area halaman, baik juga di luar dari aula kementerian ini, yakni di Jalan RM Harsono. Ya, Aris dan Sheila. Ya, Mevri, kalau pada sidang ke-6 minggu lalu kan Jalan RM Harsono depan Kementerian Pertahanan ini ditutup total ya. Nah, apakah ada pengalian arus lalu lintas juga pada sidang ke-7 kali ini? Ya, benar sekali Aris, sama seperti pada sidang ke-6 lalu, memang pada sidang ke-7 ini pengalian arus lalu lintas juga dilakukan. Sejak pukul 5 pagi tadi, Jalan RM Harsono atau tepat di depan Kementerian Pertanian ini sudah ditutup total, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun bus Transjakarta tidak dapat melintas daerah ini. Untuk itu terjadi pengalian arus lalu lintas bagi kendaraan yang melintas dari arah TB Simatupang dan juga Taman Marga Satwa yang biasanya bisa melewati Jalan RM Harsono, ini dialihkan untuk lurus terus untuk nantinya bisa berbelok di Jalan Cilandak KKO atau lebih dikenal dengan lampu merah Trekindo begitu. Dan pengalian ini masih akan terus berlangsung Aris dan juga Sheila sampai dengan sidang ini nanti berakhir, dan kita belum bisa memastikan kapan sidang ini akan berakhir ya. Aris dan Sheila.